organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Definisi sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh manusia untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam kehidupan. Ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dengan apa sih kita bernapas? Apakah dengan mulut atau hidung saja? Yuk kita belajar bersama. Amazing! Terdapat 7 organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea dan bronkus, serta alveolus dan juga paru-paru. Amazing! Semua organ pernapasan pada manusia memiliki fungsi yang berbeda. Yuk kita simak video selanjutnya. Coba kalian perhatikan lubang hidungnya. Ada rambutnya dan ada sedikit lendir. Rambut pada hidung berfungsi menyaring udara masuk, sedangkan lendir hidung berfungsi melembabkan dan menghangatkan udara. Dari hidung, udara akan masuk ke faring. Dari faring, udara akan masuk ke laring. Nah, laring berfungsi tempat penghasil suara. Dari laring, udara akan masuk ke trakea. Nah, di trakea inilah benda-benda asing dihalau. Setelah itu, udara masuk ke cabang trakea, yakni bronkus. Nah, dari bronkus, udara akan disalurkan ke bronkiolus. Pada unjuk bronkiolus terdapat gelembung-gelembung alveolus yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalian sudah tahu kan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia? Cus ke pembahasan selanjutnya. Proses pernapasan. Proses menghirup udara pada pernapasan disebut inhalasi, sedangkan proses melepaskan udara disebut ekshalasi. Pada saat inhalasi, kita menghirup oksigen dan pada saat ekshalasi, kita mengeluarkan karbon dioksida. Pembahasan selanjutnya tentang organ pernapasan dan fungsinya pada hewan. Setiap jenis hewan memiliki sistem dan organ pernapasan yang berbeda. Yuk, simak baik-baik. Hewan cacing bernapas menggunakan kulit. Kulitnya yang basah dan lembab akan memudahkan oksigen untuk masuk ke dalam kulit cacing. Nah, oksigen inilah yang akan disalurkan ke seluruh tubuh bagian cacing melalui kapiler-kapiler kecil di dalam tubuh cacing. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Udara akan masuk melalui lubang hidung, lalu ke trakea, lalu ke kantong udara. Nah, dari kantong udara inilah burung akan menyalurkan udaranya ke paru-paru. Saat burung tidak terbang, burung menghirup udara. Namun saat terbang, burung hanya menggunakan kantong udara untuk mengisikan udara ke paru-paru. Katak merupakan hewan amfibi. Saat berupa kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Namun, ketika dewasa, katak bernapas menggunakan permukaan kulit dan paru-paru. Insang pada katak akan menyusut seiring bertumbuhnya usia katak. Mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat memiliki organ pernapasan berupa hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia laut, hidung dilengkapi dengan katup, sehingga ketika dia menyelam, katupnya akan menutup, dan ketika muncul ke permukaan air, katup terbuka. Reptil seperti buaya bernapas menggunakan paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meskipun terkadang hidup di air, buaya tetap menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang ini berada di balik kepala ikan. Saat mulut ikan terbuka, air akan masuk. Nah, saat mulut ikan tertutup, air tidak akan masuk dan insang terbuka. Saat itulah oksigen tersaling melalui insang. Serangga bernapas menggunakan trakea. Udara akan masuk melalui pori-pori kulit atau spirakel, kemudian diedarkan tubuh melalui pembuluh darah kecil. Nah, kalian sudah paham kan tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia? Selanjutnya, materi tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. See you next ya! Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Penyebab gangguan pernapasan terjadi karena gangguan fisik atau kelainan pada organ pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan.
Penyebab selanjutnya karena faktor penyakit. Banyak sekali penyakit seperti batuk, pilek, dan influenza. Selanjutnya karena faktor lingkungan yang tercemar. Lingkungan yang kotor dan tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak untuk bernapas. Loh, Lina, kamu sakit apa? Aku tidak tahu, Kak. Wah, yuk teman-teman bantu Lina untuk mencari tahu sakitnya. Banyak sekali gangguan pada pernapasan manusia. Ada influenza, TBC, asma, emfisema, dan masih banyak lagi. Bisa jadi Lina tadi terkena influenza loh teman-teman. Untuk menjaga kesehatan organ pernapasan, kalian harus makan sehat, merawat organ pernapasan, menghindari asap rokok, menghindari polusi, dan olahraga secara rutin. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Mungkin aku terkena sakit influenza, Kak. Aku akan segera membawa berobat ke dokter. Nah, benar sekali. Kamu harus membawanya ke dokter agar sakitmu cepat sembuh. Nah, teman-teman, kalian harus menjaga kesehatan ya. Bila kalian sakit, jangan ragu untuk pergi ke dokter. Terima kasih ya, Kak. Sekarang aku jadi tahu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, semoga dapat bermanfaat ya bagi Lina dan teman-teman semuanya. Nah, pembahasan tentang organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.